Aku terpaksa jadi pemandu lagu demi suamiku. Assalamualaikum sahabat curhatku. Terima kasih sudah datang ke channelku ini. Untuk yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Hidupku dulu mungkin sederhana, tapi penuh dengan kebahagiaan. Aku Amira, dan suamiku Mas Bima. Menjalani kehidupan yang mungkin tidak kaya harta, tapi melimpah dengan cinta. Rumah kami kecil, penghasilan pas-pasan, dan kadang kami harus berhitung matang-matang sebelum membeli kebutuhan sehari-hari. Namun di balik keterbatasan itu, ada kebersamaan yang selalu kami jaga. Tiap pagi aku terbangun dengan senyuman Mas Bima. Canda tawa sederhana yang membuat segala kesulitan terasa ringan. Kami berbagi mimpi, meski kecil tapi nyata tentang masa depan, tentang memiliki anak, tentang menua bersama. Namun takdir ternyata memiliki rencana lain. Segalanya berubah ketika suatu hari, Mas Bima mulai mengeluh sakit yang tak tertahankan. Awalnya hanya rasa tidak nyaman di perutnya, lalu semakin hari semakin parah. Aku mengira itu hanya kelelahan atau mungkin mah biasa. Tapi setelah berbulan-bulan, rasa sakit itu tak kunjung hilang, malah semakin menjadi. Kami akhirnya memutuskan untuk pergi ke dokter, dan saat itulah dunia kami seakan runtuh dalam sekejap. Kanker. Kata-kata itu menghantamku seperti badai yang tiba-tiba datang tanpa peringatan. Suara dokter terasa samar di telingaku, sementara aku melihat wajah Mas Bima yang berusaha tetap tenang, meski matanya tidak bisa menyembunyikan ketakutan. Aku mencoba tegar, tapi dalam hatiku, aku tak tahu harus bagaimana. Bagaimana bisa ini terjadi pada kami? Pagi itu cerah, seperti pagi-pagi biasanya di rumah kecil kami. Sinar matahari perlahan menyelinap di antara dedaunan pohon mangga di halamanku, menerangi teras rumah tempat kami duduk bersama. Mas Bima seperti biasa menikmati secangkir teh hangat di tangannya. Suara burung berkicau, menambah suasana pagi yang damai. Hari ini cuacanya kayaknya bagus dek buat jalan-jalan. Mumpung Mas libur nih, kata Mas Bima tersenyum padaku. Senyumnya selalu bisa membuat hariku terasa lebih baik, meskipun hidup kami tidak selalu mudah. Mas Bima adalah tipe pria yang selalu melihat sisi positif dari setiap hal. Selalu berusaha membuatku bahagia, meskipun dalam keadaan sulit. Memang kita mau kemana sih Mas? Tanyaku sambil ketawa kecil. Meski penghasilan kami pas-pasan, Mas Bima bekerja sebagai supir truk pengangkut barang, sementara aku bekerja di toko kelontong milik tetangga. Tapi tak ada yang lebih berharga daripada kebersamaan kami. Mas Bima tertawa kecil. Kalau ke pantai dekat sini gimana dek? Kalau ke pantai dekat sini gimana dek? Dia meminum tehnya perlahan, seolah membayangkan ombak dan angin laut yang menenangkan. Aku tersenyum sambil mengelap tanganku dengan kain lap. Ayo Mas, lagian kita belum pernah liburan sejak kita menikah kan? Aku menghela nafas sambil memandangi teras rumah. Mata Mas Bima nampak berbinar ketika membicarakan masa depan kami. Meski hidup kami sulit, kami selalu berusaha memupuk impian-impian kecil. Salah satu impian terbesar kami adalah membangun rumah yang lebih layak. Mungkin di tanah yang lebih luas, dengan taman kecil di belakangnya. Kami juga sering berbicara tentang anak, betapa kami ingin memiliki satu atau mungkin dua, untuk melengkapi kebahagiaan kami. Namun di balik semua harapan itu, ada sesuatu yang mulai mengusik ketenangan kami. Sore itu tiba-tiba Mas Bima terjatuh di depan kamar mandi. Aku kaget langsung membantunya berdiri. Kamu kenapa Mas? Aduh, perutku sakit lagi dek, keluh Mas Bima tiba-tiba sambil memegang perutnya. Wajahnya berubah. Kerutan di dahinya menunjukkan rasa sakit yang jelas tidak ringan. Ini bukan pertama kalinya dia mengeluh seperti itu. Sudah beberapa minggu terakhir ini, Mas Bima sering merasakan nyeri di bagian perutnya. Tapi kami berdua selalu menganggapnya sepele. Mungkin hanya mah atau kelelahan setelah seharian bekerja keras. Kamu sakit perut lagi, Mas? Mungkin kamu harus lebih sering istirahat, kataku, sedikit khawatir. Aku mengusap bahunya dengan lembut, berharap rasa sakitnya akan berkurang. Mas Bima mengangguk, meskipun aku tahu dia mencoba menahan sakit. Iya, mungkin aku terlalu capek.
Kemarin kan jadwalnya sangat padat sekali. Aku antar barang keluar kota. Jalannya juga rusak, jadi harus ekstra hati-hati. Aku mencoba menenangkan hatiku. Mungkin memang hanya kelelahan. Namun seiring berjalannya waktu, keluhan-keluhan Mas Bima semakin sering terdengar. Rasa nyeri yang awalnya hanya muncul sesekali, kini datang hampir setiap hari. Kadang di pagi hari, kadang saat makan malam, dan seringkali di tengah malam saat kami sudah tertidur lelap. Aku mulai khawatir, tapi Mas Bima selalu menenangkanku dengan senyuman yang khas. Dia tidak pernah ingin membuatku khawatir. Besok kita pergi ke dokter saja ya. Aku akhirnya memberanikan diri berkata, setelah beberapa kali menunda. Biar kita tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jangan sampai kita terlambat menangani kalau penyakit itu serius. Mas Bima awalnya menolak. Seperti biasa, dia selalu menganggap dirinya kuat dan tidak ingin merepotkanku dengan masalah kesehatannya. Namun kali ini, aku tidak bisa membiarkannya begitu saja. Aku tahu sesuatu tidak beres sedang terjadi, dan aku tidak ingin mengambil resiko dengan kesehatannya. Keesokan harinya setelah sarapan, kami pergi ke puskesmas terdekat untuk memeriksakan kondisi Mas Bima. Aku masih ingat betul bagaimana aku menggenggam tangannya dengan erat saat kami menunggu giliran. Mas Bima berusaha nampak tenang, tapi aku bisa melihat bahwa di dalam hatinya, dia khawatir. Tidak hanya soal rasa sakit itu, tapi juga soal biaya pengobatan yang mungkin harus kami tanggung. Saat dokter akhirnya memanggil namanya, kami melangkah masuk ke ruang pemeriksaan dengan perasaan campur aduk. Dokter itu seorang pria parubaya dengan wajah ramah. Mulai memeriksa Mas Bima dengan saksama. Dia bertanya tentang gejala-gejala yang Mas Bima rasakan, melakukan pemeriksaan fisik, dan akhirnya menyarankan untuk melakukan beberapa tes lanjutan. Waktu terasa berjalan begitu lambat setelah itu. Hari-hari kami diisi dengan kunjungan ke rumah sakit, menunggu hasil tes, dan lebih banyak rasa cemas. Sampai akhirnya hasil itu keluar. Aku ingat dengan jelas hari itu. Hari yang akan selamanya terpatri di dalam ingatanku. Wajah dokter berubah serius saat dia duduk di hadapan kami, memegang selembar kertas hasil tes Mas Bima. Suaranya terdengar berat. Dan saat dia mengucapkan kata-kata itu, hatiku terasa berhenti berdetak. Kami menemukan adanya tumor di bagian perut suami Anda, kata dokter dengan perlahan. Dan setelah pemeriksaan lebih lanjut, kami mendapati bahwa ini adalah kanker. Dunia di sekitarku terasa runtuh dalam sekejap. Kata itu, kanker, menggema di kepalaku, seakan-akan menghantam seluruh harapan yang kami miliki. Pandanganku mulai kabur, dan aku menoleh ke arah Mas Bima. Wajahnya pucat, bibirnya bergerak-gerak, tapi tak ada kata yang keluar. Dia hanya menatap kosong, seolah tidak percaya apa yang baru saja dia dengar. Aku menggenggam tangannya lebih erat. Di dalam hatiku, aku tahu bahwa hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Hari itu, seakan langit runtuh di atas kepala kami. Kata-kata dokter terus berputar di kepalaku, seperti suara yang menghantam tembok, tak henti-hentinya. Kanker. Rasanya seperti mimpi buruk yang tak pernah kuharapkan akan menjadi kenyataan. Dalam sekejap, segala kebahagiaan yang selama ini kami bangun bersama, seolah-olah hancur berkeping-keping. Mas Bima duduk di sampingku, di ruang tunggu rumah sakit. Matanya terpaku pada lantai. Dia berusaha tetap tenang seperti biasa. Tapi aku tahu, jauh di dalam hatinya, dia ketakutan, sama sepertiku. Tangan kami masih saling menggenggam erat, seolah-olah kami mencoba mempertahankan apapun yang tersisa dari hidup normal kami yang kini terasa begitu rapuh. Dek, ini mungkin berat, tapi kita harus melewatinya, kata Mas Bima dengan suara rendah, mencoba terdengar kuat. Aku menatapnya, air mata mulai menggenang di sudut mataku. Aku tahu dia sedang berusaha keras untuk tidak memperlihatkan ketakutannya, tapi tak ada yang bisa menyembunyikan kenyataan ini. Aku tak bisa menahan air mataku lebih lama lagi. Perlahan, mereka mulai mengalir, membasahi pipiku. Mas Bima, ini... bagaimana bisa ini terjadi, Mas? Suaraku bergetar. Aku gak siap. Kata-kataku terasa berat, seperti tersangkut di tenggorokan. Mas Bima mengusuk punggung tanganku dengan lembut. Aku juga gak siap, Dek, jawabnya dengan pelan.
Tapi kita nggak punya pilihan lain selain menghadapinya. Kita harus kuat ya, Dek. Aku mengangguk, meski di dalam hatiku aku merasa hancur. Kanker bukan sekedar penyakit, tapi sebuah kenyataan baru yang datang dengan begitu banyak ketidakpastian dan ketakutan. Seolah-olah hidup kami yang sebelumnya sederhana tapi bahagia itu, kini berubah menjadi labirin gelap tanpa ujung yang jelas. Setiap malam setelah kabar itu, aku terjaga, tak bisa tidur memikirkan masa depan kami. Aku terbaring di samping Mas Bima yang sudah terlelap, mendengarkan nafasnya yang berat, berharap ini semua hanya mimpi buruk. Tapi setiap pagi ketika aku bangun, kenyataan itu kembali menghantamku dengan tajam. Kami mulai menjalani berbagai pengobatan, mengikuti saran dokter untuk melakukan serangkaian terapi dan tes yang tidak ada habisnya. Setiap kunjungan ke rumah sakit membawa harapan yang pudar, dan setiap kali aku melihat tagihan pengobatan yang semakin menumpuk, hatiku semakin tenggelam dalam keputusasaan. Mas Bima pun sekarang sudah tidak bekerja lagi karena kondisinya yang semakin buruk. Tabungan kami, yang tadinya kami rencanakan untuk membeli rumah kecil atau mungkin memulai usaha sendiri, habis begitu cepat. Kami menjual barang-barang yang bisa dijual. Motor Mas Bima, televisi, perhiasan kecil peninggalan ibuku, semuanya untuk menutupi biaya yang tak pernah surut. Tapi sekeras apapun kami berusaha, selalu ada biaya lain yang harus dibayar. Aku merasa semakin tercekik. Setiap kali dokter memberikan resep obat baru atau menyarankan pemeriksaan tambahan, aku harus menahan air mata. Bagaimana bisa aku menolak? Ini tentang hidup suamiku. Seseorang yang kucintai lebih dari apapun. Tapi di saat yang sama, aku tak tahu harus mencari uang dari mana lagi. Kami sudah meminjam dari keluarga dan teman-teman. Pada awalnya, mereka membantu dengan tulus. Tapi seiring berjalannya waktu, pinjaman itu terasa semakin memberatkan. Aku mulai merasakan rasa malu yang menggigit saat harus kembali meminta bantuan. Pagi-pagi itu, setelah kunjungan rumah sakit yang sekian kalinya, aku dan Mas Bima duduk di ruang tamu kecil kami. Ruangan itu terasa lebih hampa dari biasanya, tanpa barang-barang yang dulu menghiasi sudut-sudut rumah. Mas Bima menatap kosong ke arah dinding, sementara aku berusaha keras menahan kepanikan yang bergemuruh di dadaku. "Dek, kamu yakin kita nggak apa-apa?" tanya Mas Bima tiba-tiba. Suaranya lemah. "Aku bisa berhenti terapi kalau itu terlalu membebanimu. Aku nggak mau melihat kamu sengsara karena aku." Aku tercekat dengan kata-kata itu. Dengan cepat, aku menggeleng dan meraih tangannya. "Jangan ngomong seperti itu, Mas Bima. Kita bisa mencari jalan apapun, asal kamu bisa sembuh." Dia tersenyum lemah, meskipun matanya penuh dengan kekhawatiran. "Aku cuma gak mau kamu terlalu menderita, Dek. Semua ini kayak mimpi buruk yang gak ada akhirnya." Aku mengusap pipinya yang mulai tirus. "Kita pasti bisa melewati ini, Mas. Kamu cuma perlu fokus sembuh. Urusan biaya, aku yang akan urus." Tapi kenyataan semakin hari semakin tajam. Penghasilan dari toko kelontong tempatku bekerja tak cukup untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Apalagi biaya pengobatan yang semakin meningkat. Aku mulai mencari pekerjaan tambahan, tapi tidak ada yang mau memperkerjakan seseorang dengan jadwal yang tak menentu seperti aku. Aku harus selalu siap kapanpun Mas Bima butuh pergi ke rumah sakit atau melakukan terapi. Malam-malamku diisi dengan berpikir keras, berusaha menemukan cara untuk mendapatkan uang lebih banyak. Aku berdoa dalam setiap sujudku, memohon petunjuk dan kekuatan untuk melewati cobaan ini. Tapi seberapa keras pun aku berdoa, jawabannya tidak pernah datang, setidaknya tidak dalam bentuk yang aku harapkan. Sampai akhirnya suatu malam, saat aku duduk di meja makan yang kosong, menatap lembaran tagihan rumah sakit yang menumpuk, teleponku berdering. Itu Wulan, teman lama yang sudah lama tak aku dengar kabarnya. "Amira, aku dengar tentang kondisi Mas Bima. Aku ikut sedih, Ra," katanya dengan nada prihatin. "Aku tahu ini bukan waktu yang tepat, tapi aku mungkin punya jalan keluar buat kamu." Aku mendengarkannya dengan saksama. Hatiku penuh harapan bahwa mungkin dia bisa memberikan solusi. "Aku tahu sebuah tempat karaoke. Mereka butuh pemandu lagu. Gajinya lumayan loh, Ra. Kamu mungkin bisa mencoba." Darahku seolah berhenti mengalir saat mendengar kata-kata itu. Pemandu lagu?
Sesuatu yang tak pernah terlintas sedikit pun di dalam benakku. Aku diam lama, mencoba mencerna tawaran itu. Amira, aku tahu ini sulit, tapi kadang kita harus melakukan hal-hal yang tidak terduga demi orang-orang yang kita cintai. Wulan menambahkan, suaranya lembut tapi penuh keyakinan. Aku tak bisa menjawab saat itu. Tawaran Wulan mengguncangku. Tapi di saat yang sama, aku mulai sadar bahwa mungkin inilah satu-satunya cara yang tersisa. Awalnya aku menolak mentah-mentah. Aku tak pernah membayangkan diriku bisa terjun ke dunia malam. Tapi pikiranku mulai berubah seiring berjalannya waktu. Malam itu adalah malam yang tak pernah kulupakan. Aku berdiri di depan sebuah pintu dengan papan nama yang menyala redup. Klub karaoke yang kelam namun penuh canda tawa daripada pengunjungnya. Kakiku rasanya begitu berat untuk melangkah. Seolah ada sesuatu yang menarikku mundur, memintaku untuk berpikir 2 kali. Tapi aku tahu, di rumah ada Mas Bima yang terbaring lemah, menunggu solusi untuk menyelamatkan nyawanya. Aku sudah terlalu jauh untuk mundur sekarang. Ketika akhirnya aku memberanikan diri membuka pintu klub itu, dunia di dalamnya langsung menyergapku. Lampu warna-warni berputar di langit-langit, menciptakan suasana yang penuh hiruk-pikuk. Musik keras menggelegar, memekakkan telinga, dan orang-orang di dalamnya tertawa serta bercanda dengan riuh. Aroma rokok bercampur alkohol menusuk hidungku. Di sudut ruangan, kulihat beberapa pria duduk santai memeluk pemandu lagu yang tersenyum lelah, tapi matanya kosong. Langkah pertamaku ke dalam ruangan itu terasa berat, seolah-olah setiap langkah yang kuambil adalah pengkhianatan terhadap diriku sendiri. Pikiranku dipenuhi oleh seruan hati nurani yang memintaku untuk pergi. Tapi suara itu tenggelam oleh satu kenyataan yang lebih kuat, Mas Bima, demi suamiku yang tercinta. Aku menekan semua keraguan itu jauh ke dalam, berusaha keras untuk fokus pada tujuan yang jelas. Seorang wanita berusia 30 tahun dengan make up yang tebal menghampiriku. Rambutnya diikat tinggi, wajahnya penuh senyum profesional. "Kamu Amira kan? Wulan sudah bilang kalau kamu akan datang. Ayo sini, aku kenalin ke bos dan kasih tahu apa saja yang perlu kamu lakukan." Aku hanya bisa mengangguk. Suaraku tercekat di tenggorokan. Terlalu sulit untuk mengeluarkan sepatah kata pun. Wanita itu yang memperkenalkan dirinya sebagai Sari, membawaku ke belakang panggung, di sebuah ruangan ganti kecil yang dipenuhi oleh wanita-wanita lain pemandu lagu, yang sedang bersiap untuk malam panjang mereka. Mereka bercanda satu sama lain, seolah-olah pekerjaan ini hanyalah hal biasa, tanpa beban. Tapi aku bisa melihat di mata mereka ada kelelahan yang mendalam, meskipun senyumannya terus menghiasi wajah mereka. "Tenang saja, malam pertama kamu di sini, kamu pasti bakalan canggung," kata Sari sambil mengoleskan lipstik merah di bibirnya yang sudah tebal. "Tapi kamu bakalan terbiasa. Yang penting ingat saja, ini cuma pekerjaan, gak usah terlalu dipikirkan." Aku mencoba tersenyum, meski rasanya wajahku terasa kaku. Ini hanya pekerjaan, pikirku, pekerjaan untuk menyelamatkan nyawa Mas Bima. Tapi di dalam hatiku, aku tahu aku sedang melawan sesuatu yang lebih besar dari sekedar pekerjaan. Aku sedang melawan harga diriku sendiri. Tak lama, seorang pria parubaya dengan perut buncit menghampiri kami. Dia adalah pemilik tempat ini, Pak Rudi. Dia memandangku dengan tatapan yang menilai, seakan mengukur apakah aku layak bekerja di sini atau tidak. Setelah percakapan singkat dengan Sari, dia mendekatiku dan menepuk bahuku. "Jangan takut, gak ada yang perlu ditakutkan di sini. Selama kamu bisa menyenangkan tamu, semuanya akan baik-baik saja," katanya sambil tersenyum tipis. Ucapannya yang ringan seakan membuat pekerjaan ini terdengar sepele. Tapi bagiku, beban moral yang harus aku hadapi begitu besar. Aku mengangguk lagi, terlalu canggung untuk membalas kata-katanya. Malam itu, aku diberi instruksi singkat tentang apa yang harus aku lakukan. Tidak ada yang aneh, pikirku, hanya menemani para tamu bernyanyi, mengobrol, dan terkadang mendengarkan curhatan mereka. Tapi di balik semua itu, aku tahu ada garis tipis yang bisa membuatku terjatuh lebih dalam. Semua orang di sini sudah terbiasa, tapi aku belum. Malam terus berjalan. Ruang karaoke semakin dipenuhi oleh para tamu yang datang dan pergi. Aku mengamati dari jauh.
mencoba memahami lingkungan yang benar-benar asing bagiku. Para pria tertawa, bercanda, kadang bersikap kasar, tapi para pemandu lagu menanggapinya dengan santai, seolah itu semua adalah bagian dari pekerjaan. Ketika namaku akhirnya dipanggil, perutku terasa mual. Aku berjalan menuju salah satu ruang karaoke dengan jantung yang berdegup kencang. Di dalam, ada 3 pria yang terlihat sudah mabuk, masing-masing memegang mikrofon sambil bernyanyi sumbang. Begitu melihatku masuk, salah satu dari mereka tersenyum lebar. "Hai, kamu baru ya di sini? Sini, duduk sama kita," serunya sambil menepuk kursi di sebelahnya. Aku ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya duduk di antara mereka. Salah satu dari pria itu melemparkan tangan ke pundakku, mendekatkanku lebih ke arahnya. Bau alkohol dan keringat segera menyergapku, membuatku merasa mual. Tapi aku bertahan, terus mengingatkan diriku sendiri bahwa ini semua demi Mas Bima. "Nyanyi dong, biar suasananya lebih seru," pinta salah satu pria, menyerahkan mikrofon kepadaku. Dengan tangan gemetar, aku menerima mikrofon itu dan mulai menyanyikan lagu yang diputar di layar. Suaraku bergetar, bukan karena malu, tapi karena seluruh hatiku dipenuhi rasa bersalah. Setiap bait lagu yang keluar dari mulutku terasa seperti luka yang mengiris harga diriku. Tapi aku harus kuat, aku harus bertahan. Semua ini hanya untuk satu tujuan, melihat suamiku sembuh. Malam itu terlalu begitu lambat. Setiap detik di dalam ruangan karaoke itu terasa seperti sebuah cobaan besar yang harus kutempuh. Aku tersenyum ketika tamu-tamu itu bercanda, tertawa ketika mereka melemparkan lelucon. Meskipun di dalam hatiku, aku menangis. Aku merasa kotor, asing dengan diriku sendiri. Hatiku bergejolak, bertarung dengan suara hati nurani yang terus meneriakkan kebenaran bahwa aku telah mengkhianati diriku sendiri. Namun pada saat yang sama, ada bisikan kecil yang menguatkanku. Ini untuk Mas Bima. Hanya untuk Mas Bima. Aku harus melakukannya, meski hatiku hancur. Hari-hari di klub karaoke mulai menjadi rutinitas. Aku bertemu dengan banyak pria yang hanya menginginkan teman bicara. Ada juga yang mencoba merayu lebih jauh. Aku tahu, batasanku sudah jelas. Aku hanya melayani mereka dengan bernyanyi dan menemani mereka berbincang. Meski begitu, setiap malam aku pulang dengan rasa hampa dan luka di dalam hatiku. Setiap uang yang kuterima, aku membayangkan sebagai satu langkah kecil untuk menyelamatkan nyawa suamiku. Setiap kali aku melangkah pulang dalam malam-malam yang panjang di klub itu, rasa bersalah itu semakin menumpuk, menghantamku tanpa ampun. Pintu rumah kecil kami yang dulu terasa hangat, kini seakan berubah menjadi gerbang penjara yang mengurung kebohonganku. Aku menguatkan diri setiap kali tanganku meraih ganggang pintu, menyembunyikan kegelapan di balik senyum tipis yang selalu aku berikan kepada Mas Bima. Mas Bima sudah semakin lemah sejak kanker itu menggerogoti tubuhnya. Meski begitu, tatapan matanya selalu penuh cinta setiap kali melihatku pulang. Wajahnya yang pucat berusaha tersenyum, meskipun rasa sakit jelas terpancar di sana. Setiap kali kami berbicara, aku bisa melihat harapan di matanya. Harapan untuk sembuh, untuk kembali hidup normal bersama. Aku tidak bisa menghancurkan harapan itu, tidak sekarang, setelah kami berjuang begitu keras. "Dek, dari mana uang untuk perawatan ini?" tanyanya suatu malam. Suaranya serak dan lemah, tapi penuh rasa ingin tahu. Itu bukan pertama kalinya dia bertanya, dan setiap kali pertanyaan itu muncul, jantungku berdetak lebih cepat. Aku menarik nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan diriku sendiri. Aku kerja lembur di kantor kecil, Mas. Bagian administrasi, gajinya memang tidak besar, tapi cukup untuk membantu biaya pengobatanmu. Mas Bima menatapku lama, seakan berusaha mencari kebenaran di balik kata-kataku. Aku tersenyum, berusaha meyakinkannya bahwa semuanya baik-baik saja. Tapi di dalam diriku, kebohongan itu semakin dalam menusuk, menggerogoti nurani yang tak bisa kubungkam. Setiap kata yang keluar dari mulutku adalah belati yang menghunjam hatiku sendiri. "Aku merasa bersalah, Dek," gumamnya dengan pelan. "Kamu harus bekerja keras untuk biaya pengobatanku. Sementara aku cuma bisa terbaring di sini." Air mata hampir tumpah dari mataku. Tapi ku tahan.
Aku tidak bisa membiarkannya tahu betapa besar pengorbanan yang telah aku lakukan. Jangan berpikir seperti itu, Mas Bima. Kamu hanya perlu fokus pada kesembuhanmu. Aku akan melakukan apa saja untuk melihatmu sehat lagi. Kebohongan itu, betapapun menyakitkannya, adalah satu-satunya cara untuk menjaga hatinya tetap tenang. Aku tidak ingin Mas Bima merasa lebih terbebani dengan kenyataan bahwa aku telah menjadi pemandu lagu di sebuah klub karaoke demi mengumpulkan uang untuk biaya pengobatannya. Setiap malam aku berjuang melawan rasa jijik terhadap diriku sendiri. Namun cinta untuk Mas Bima terus menjadi kekuatan yang membuatku bertahan. Namun semakin hari, kebohongan ini mulai terasa seperti dinding yang kian tinggi di antara kami. Mas Bima sering menatapku dengan tatapan penuh pertanyaan, seolah ada yang dia curigai tapi enggan diutarakan. Mungkin dia tidak ingin menambah bebanku, atau mungkin dia terlalu lelah untuk mendesakku lebih jauh. Meskipun begitu, setiap kali dia bertanya, rasa bersalah itu semakin berat menindihku. Pengorbananku akhirnya mulai menunjukkan hasil. Dokter memberikan kabar baik yang selama ini kami tunggu-tunggu. Tumor di dalam tubuh Mas Bima mulai mengecil. Pengobatan yang selama ini kami perjuangkan dengan sekuat tenaga akhirnya memberikan harapan baru. Aku merasakan secercah kebahagiaan yang selama ini hampir terlupakan. Setidaknya, untuk saat ini, aku bisa merasakan bahwa perjuanganku tidak sia-sia. Namun di balik kebahagiaan itu, ada rasa takut yang tak kunjung hilang. Kebohonganku semakin menumpuk, dan setiap hari yang berlalu, aku semakin khawatir. Bagaimana jika suatu hari nanti, Mas Bima mengetahui kebenarannya? Bagaimana jika dia mengetahui dari mana uang untuk pengobatannya sebenarnya berasal? Akankah dia membenciku? Mampukah dia memaafkan tindakan yang aku lakukan demi dirinya? Aku selalu berpikir bahwa kebohongan ini hanyalah sementara, bahwa suatu hari nanti, ketika Mas Bima sembuh, aku akan berhenti dan hidup kami akan kembali normal. Tapi semakin lama, aku semakin sadar bahwa kebohongan ini telah merenggutku dalam siklus yang sulit untuk dilepaskan. Setiap kali aku melihat wajahnya yang lemah namun penuh harapan, hatiku hancur. Karena aku tahu kebenaran ini bisa menghancurkan semua yang telah kami bangun. Malam-malam di klub semakin terasa berat. Para tamu semakin sering datang dan pergi, sementara aku tetap berusaha menjalani peranku yang kubenci. Setiap kali aku kembali ke rumah dengan uang di tangan, aku tahu bahwa uang itu adalah hasil dari sesuatu yang tak pernah kubayangkan akan aku lakukan. Tapi aku terus meyakinkan diriku sendiri. Ini semua demi Mas Bima, hanya demi dia. Di satu sisi, aku merasa lega bahwa pengorbananku mulai membuahkan hasil. Mas Bima mendapatkan perawatan yang lebih baik, dan dia mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Tapi di sisi lain, aku terjebak dalam kebohongan yang semakin besar. Rasa takut terus menghantuiku, bahwa kebohonganku akan terungkap dan menghancurkan segala sesuatu yang telah kubangun. Dek, aku gak pernah bisa berhenti bersyukur punya kamu. Kamu sudah berjuang begitu keras untuk aku. Aku gak tahu harus bagaimana kalau kamu gak ada. Suara Mas Bima membuyarkan lamunanku suatu malam. Kalimatnya menusuk hatiku seperti pisau yang tajam. Aku menatapnya, dan meskipun senyum terpampang di wajahku, air mata menggenang di pelupuk mataku. Aku juga beruntung punya kamu, Mas Bima. Bisikku pelan. Aku akan melakukan apa saja untuk kamu, Mas. Malam itu, saat Mas Bima terlelap di sampingku, aku terjaga. Memandangi wajahnya yang pucat, rasa bersalah itu begitu besar sehingga aku hampir tak bisa bernafas. Tapi aku tahu, untuk sekarang, aku harus terus menjalani ini. Kebohongan yang tak terhindarkan ini adalah harga yang harus aku bayar demi cinta dan demi hidup Mas Bima. Suatu malam, ketika aku sedang bekerja, seseorang dari masa laluku datang ke klub. Doni, teman SMA yang dulu pernah dekat denganku. Dia terkejut melihat keadaanku sekarang. Dia tahu, aku tidak seharusnya berada di tempat seperti itu. Doni mencoba mengajakku berbicara, tapi aku terlalu malu untuk menjelaskan semuanya. Dia mengerti tanpa perlu banyak kata. Tapi aku merasa semakin tertekan. Masa laluku yang dulu bersih dan sederhana, sekarang terasa begitu jauh. Aku merasa hidupku semakin hancur. Apalagi saat hari-hari yang penuh canda tawa dan kehangatan, kini berubah menjadi penuh ketegangan yang tak terucapkan bersama Mas Bima.
Di dalam hatiku, aku tahu Mas Bima merasakan hal yang berbeda, meski dia tidak pernah secara langsung menyinggungnya. Namun aku bisa melihat tatapan matanya yang mulai kehilangan cahayanya. Tatapan yang dipenuhi kebingungan dan kesedihan yang semakin sulit ia sembunyikan. Semuanya dimulai ketika aku mendengar kabar dari teman-teman Mas Bima, bahwa ia merasa semakin bersalah karena kondisinya. Bima merasa dia membebani kamu, Amira, kata salah satu teman lamanya ketika kami bertemu di rumah sakit. Dia bicara soal rasa bersalahnya, dan curiga ada sesuatu yang kamu sembunyikan darinya. Kalimat itu seperti petir yang menyambar. Meski aku tahu cepat atau lambat hal ini akan terjadi, aku tetap tak siap menghadapinya. Kebohongan yang selama ini kupertahankan mulai merusak segala sesuatu yang aku dan Mas Bima bangun bersama. Aku merasa seperti tali rapuh yang terus tertarik dari dua arah. Di satu sisi, keinginanku untuk jujur dan mengakhiri semua ini. Dan di sisi lain, ketakutanku kehilangan Mas Bima jika kebenaran itu terungkap. Saat kami duduk bersama di ruang tamu malam itu, ada keheningan yang panjang di antara kami. Mas Bima menatap ke arah jendela, sementara aku hanya duduk diam, memutar-mutar cangkir teh di tanganku yang gemetar. Aku sudah banyak berpikir, Dek, suara Mas Bima akhirnya memecah keheningan. Aku gak mau kamu terus menderita karena aku. Mungkin lebih baik aku menyerah saja. Kata-katanya membuat hatiku terasa diremas. Aku terkejut, hampir tak percaya dengan apa yang baru saja ku dengar. Apa maksudmu, Mas Bima? Kamu gak boleh bicara seperti itu. Suaraku bergetar saat aku mencoba menahan air mata yang sudah menggenang di pelupuk mataku. Aku serius, Dek, katanya sambil menatapku dengan mata penuh kelelahan. Setiap hari aku melihatmu bekerja keras, kelelahan, dan semakin menderita karena aku. Kamu bilang semuanya baik-baik saja, tapi aku tahu kamu menyembunyikan sesuatu. Aku gak bisa terus seperti ini, Dek. Aku tak sanggup lagi menahan tangisku. Air mataku akhirnya tumpah tanpa bisa kucegah. Dengan terbata-bata, aku berusaha mencari kata-kata untuk menahannya, untuk meyakinkannya agar tidak menyerah. Jangan ngomong seperti itu, Mas Bima. Isaku, kamu harus terus berjuang. Aku rela melakukan apapun demi kesembuhanmu. Jangan berhenti sekarang, Mas. Mas Bima menarik nafas panjang. Matanya tetap menatapku dengan penuh kesedihan. Dek, aku gak mau kamu melakukan sesuatu yang berlebihan untuk aku. Aku gak mau kamu kehilangan dirimu sendiri demi aku. Aku menangis semakin keras. Suaranya begitu tenang. Tapi di dalam keheningan itu, aku bisa merasakan ketakutan yang selama ini ia sembunyikan. Ketakutan bahwa ia akan kehilangan dirinya sendiri, dan bahwa aku akan kehilangan diriku dalam proses ini. Aku merasa terjebak dalam labirin kebohongan yang kian rumit. Di satu sisi, aku ingin sekali mengatakan yang sebenarnya, tentang pekerjaan yang aku lakukan demi mengumpulkan uang untuk pengobatannya. Namun ketakutan bahwa Mas Bima akan marah, kecewa, bahkan membenciku, membuatku bungkam. Dek, aku mencintaimu, tapi aku gak mau jadi beban. Kalau aku menyerah sekarang, mungkin itu yang terbaik. Aku gak ingin melihat kamu semakin terpuruk. Suaranya bergetar, kali ini lebih lembut. Tidak, teriakku. Kamu gak boleh menyerah, Mas. Kamu gak tahu seberapa besar aku mencintaimu, Mas Bima. Aku akan melakukan apapun, bahkan lebih dari yang sudah aku lakukan sekarang. Suatu hari, Mas Bima menemukan sebuah catatan kecil di dalam dompetku. Sebuah slip pembayaran dari klub karaoke tempat aku bekerja. Saat dia menanyakannya, aku tak bisa lagi menghindar. Aku terpaksa mengakui segalanya. Betapa beratnya melihat ekspresi kecewa di wajahnya. Aku takut dia akan meninggalkanku. Tapi di luar dugaanku, Mas Bima hanya terdiam. Dia merasa hancur. Tapi dia tahu, semua ini aku lakukan karena cinta. Setelah beberapa hari yang hening, Mas Bima akhirnya berbicara denganku. Dia berkata bahwa meskipun sulit untuk diterima, dia mengerti alasanku melakukan semua itu. Cintanya padaku tak berkurang, meskipun dia merasa bersalah karena menyebabkan penderitaan kami. Kami menangis bersama, saling memeluk dan berjanji untuk terus berjuang. Pengobatan Mas Bima terus berlanjut, dan dokter mulai memberikan lebih banyak harapan. Tumornya semakin mengecil, dan meskipun belum sepenuhnya sembuh,
Ada cahaya di ujung terowongan. Kami mulai berbicara tentang masa depan kami, tentang impian yang dulu sempat terkubur. Doni, temanku yang melihat aku bekerja seperti itu, merasa iba. Beberapa minggu kemudian dia datang kembali ke kehidupanku, namun bukan untuk menghancurkan pernikahanku, melainkan dia menawarkan bantuan. Kali ini dengan jujur dan tulus, dia memberikan kami dukungan moral dan materi, bahkan membantu menemukan pekerjaan baru untukku. Aku dan Mas Bima merasa bersyukur atas bantuan yang diberikan oleh Doni. Aku pun sekarang tak bekerja di klub karaoke itu. Aku bekerja di kantor Doni. Meski masa laluku di klub karaoke menjadi luka yang paling sulit disembuhkan, aku tahu bahwa aku telah melewati badai besar dalam hidupku, dan kini saatnya membangun masa depan yang baru. Meski perjalanan kami masih panjang, aku dan Mas Bima kini lebih kuat dari sebelumnya. Pengorbananku tidak sia-sia. Dan meskipun penuh dengan liku-liku, cinta kami tetap utuh. Aku belajar bahwa cinta sejati tidak hanya soal kebahagiaan, tapi juga soal pengorbanan dan kesediaan untuk melangkah melewati kegelapan demi orang yang kita cintai.